Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifila dari kelas Manajemen A semester 2 non reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya sendiri, yaitu Siwang. Siwang atau terasi bawang ya. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang arti dari bisnis plan itu sendiri. Apa sih bisnis plan itu? Bisnis plan adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah usaha atau bisnis, serta alasan mengapa pendiriannya, yakni bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, langsung saja kita akan mengupas tuntas dari bisnis plan saya sendiri, yaitu Siwang. Mengapa saya memilih Siwang? Yaitu sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Ya, wajar saja sih. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi tentunya, karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Nah, dengan landasan inilah saya berniat untuk merintis usaha Siwang atau terasi bawang, dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk membeli Siwang saya dengan rasa penasaran akan kenikmatan dari Siwang saya tersebut. Usaha Siwang saya sendiri yaitu diproduksi oleh perusahaan rumahan independen, yaitu dengan founder saya sendiri pada tahun 2020. Bentuk usaha yang saya dirikan adalah perusahaan rumahan yang diproduksi sendiri di rumah, dan skala perusahaannya pun masih kecil, bisnisnya pun baru merintis. Adapun lokasi usaha yang saya dirikan yaitu terletak di Desa Kreo, Blok 3, RT 11 RW 6, Kecamatan Klanganan, Kabupaten Cirebon. Adapun visi usaha dari bisnis Siwang ini yaitu menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima dan merakyat. Lalu misi usaha dari Siwang ini yaitu memberikan cita rasa yang terbaik untuk pelanggan dan konsumen, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan dan konsumen. Adapun tujuan dari bisnis Siwang ini yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, lalu menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan saya sendiri dalam melakukan kegiatan usaha, dan mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Lalu apa aja sih yang produk-produk yang ada di bisnis Siwang ini? Untuk sementara atau awal merintis usaha, saya hanya memproduksi Siwang, yaitu ini gambarnya. Jelas ya? Produk yang dihasilkan oleh usaha ini hanya Siwang, sebuah makanan yang memadukan antara bawang goreng dan campuran terasi yang menghasilkan cita rasa yang sangat khas, cocok untuk dijadikan lauk ataupun jadikan topping untuk makanan lainnya. Adapun bahan-bahan atau ingredients komposisinya yaitu bawang merah 2 bungkus udang rebon, garam, minyak secukupnya, lalu cabai rawit,
kemiri, dan bawang putih. Cara pembuatannya pun sangat mudah sekali. Yang pertama, iris tipis semua bawang merah, lalu taburi garam dan campur jadi satu, diaduk, lalu haluskan semua bumbu yang tadi saya sebutkan, dihaluskan sampai halus sekali. Lalu panaskan minyak, keadaan minyak harus panas ya. Baru masukkan terasi ke dalam wajan, terus masukkan semua bawang yang sudah diiris tipis. Lalu goreng sampai layu setengah matang. Lalu masukkan rebon tercampur rata dengan bawang dan rebon. Selanjutnya goreng sampai berwarna kecoklat-coklatan gitu. Terus angkat dan tiriskan di atas tisu agar minyaknya teresap. Kalau sudah dingin, bisa disimpan di dalam toples dan dimasukkan ke lemari es untuk makan itu, untuk keawetan makan itu sendiri, agar bisa disimpan secara waktu yang cukup lama. Dalam berbisnis tentunya kita mempunyai rencana, mau baik rencana jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, bagi saya sendiri, rencana jangka pendek dari usaha Siwang ini yaitu selain bertujuan untuk menambah penghasilan, saya sendiri bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi saya yang mahasiswa maupun umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang sangat menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari tentunya. Lalu rencana jangka menengah dari usaha bisnis ini, harapannya usaha yang saya rintis ini pastinya akan saya kembangkan demi mewujudkan impian saya sendiri, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Amin. Strategi pasar dan pemasaran menjadi ujung tombak atau kunci untuk keberlanjutan usaha saya ke depannya. Nah, setelah rencana jangka pendek dan jangka menengah semuanya itu sudah terwujud, lalu selanjutnya saya berencana untuk rencana jangka panjang, yaitu harapannya juga setelah berhasil mendapatkan banyak pelanggan, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha Siwang ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan membangun harapannya sih toko atau supermarket mungkin. Adapun segmentasi pasar yang akan kami tuju yaitu mencakup untuk semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, saya yakin sebagian besar mampu untuk membeli produk yang saya tawarkan karena harganya yang cukup terjangkau dan terbilang cukup murah, juga rasanya ya boleh diadulah. Nah, adapun harga yang kami berikan yaitu 15.000 per satu pieces atau per toples. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya untuk membantu usaha ini agar lebih baik dan berkembang lagi. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu diantaranya distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik,
maka saya melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan Siwang ini mudah didapatkan, lalu harganya pun relatif terbilang murah. Lalu selanjutnya, pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis jualan Siwang ini memerlukan orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif untuk keberlangsungan dari usaha ini agar usaha ini dapat lebih berkembang dan lebih maju lagi. Adapun strategi pemasaran yang saya akan lakukan untuk memperkenalkan produk-produk saya ke masyarakat luas, yaitu diantaranya dengan menggunakan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog, dan lain-lain, karena lebih efektif dan efisien menurut saya. Lalu selanjutnya yaitu melakukan promosi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang saya tawarkan. Maka saya sendiri menawarkan promosi-promosi tertentu, yaitu beli satu dapat satu, maksudnya beli satu gratis satu, dan ada potongan harga-harga tertentu. Adapun biaya variabel dari usaha bisnis Siwang ini yaitu rinciannya sebagai berikut, yaitu bawang merah 20.000 per setengah kilogram, bawang putih 10.000 per setengah kilogram, terasi udang rebon 35.000 satu pak, garam 4.000 2 bungkus, minyak 25.000 1 liter, kemiri 20.000 per setengah kilogram, dan yang terakhir cabai rawit 25.000 per seperempat kilogram. Jadi total biaya variabel dari usaha Siwang ini yaitu Rp139.000. Adapun rencana pendapatan yang akan saya lakukan yaitu target penjualan minimal atau minimal yaitu adalah 15 pieces atau 15 toples per satu hari. Untuk estimasi keuntungan dari usaha bisnis Siwang ini yaitu harga Siwang dikali target penjualan, maka hasilnya akan Rp225.000. Jadi total penjualan per hari yaitu Rp225.000. Nah, untuk mengetahui keuntungan per harinya yaitu total penjualan per hari dikurangi biaya variabel, yaitu 225.000 dikurangi biaya variabel yang saya tadi jelaskan yaitu 139.000 sama dengan atau hasilnya Rp86.000. Jadi pendapatan bersih dari usaha Siwang ini yaitu Rp86.000 per hari. Mungkin segitu saja penjabaran dari saya mengenai bisnis plan Siwang ini. Harapan kedepannya yaitu semoga bisnis saya ini dapat lebih berkembang, lebih maju, dan dapat berguna bagi masyarakat dan semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video tambahan dari video tadi yang sebelumnya, yaitu tentang mengenai
bagaimana saya mendapatkan investor dan siapa saja sih investor dari bisnis dan usaha saya tersebut. Berbicara mengenai bagaimana saya mendapatkan investor, kebetulan yang menjadi investor adalah saudara saya sendiri. Pada awalnya saudara saya ragu, namun saya mencoba meyakinkan dengan menjelaskan bagaimana rencana alur dari bisnis saya tersebut. Dan pada akhirnya beliau setuju dan memberikan modal investasi untuk usaha saya.